Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Malam, Kak. Sebelumnya kenalan dulu kali ya, walaupun udah pernah kenalan di grup, tapi maaf nih aku belum bisa on cam malam ini. Perkenalkan, nama aku Dela Skartaji, teman-teman bisa panggil aku Dela. Aku asli Bandung, lulusan tahun 2019. Udah agak lumayan lama ya. Hmm, apoteker dari Unpad. Sekarang kerja di Bandung di salah satu industri kosmetik, jadi apoteker penanggung jawab. Paling itu aja sih. Ada yang mau ditanyain dulu perkenalannya? Nggak ada kali ya, kita lanjut aja. Kan jadi setiap pertemuan kita akan split jadi 2 sesi ya teman-teman. Masing-masing sesi kita bagi 2 jam. Mungkin buat pertemuan bab teknologi sediaan solid dan liquid, kita split di pertemuan kali ini kita bahas tentang teknologi sediaan solid dulu, baru nanti hari Rabu kita bahas liquidnya ya. Paling pembagiannya kayak gitu aja. Nanti buat rekamannya nanti di-share. Nanti ada link buat absensi juga setelah selesai pertemuannya. Itu aja sih paling teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum mulai? Belum ada ya? Suaraku cukup terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke. Oke, mari kita mulai dengan teknologi sediaan solid. Wih. Oke, sebelum kita ngomongin mau ke sediaan solid, mau ke liquid, mau nantinya ke semi solid, mau ke steril, mungkin kita harus sedikit bahas dulu kali ya tentang praformulasi, formulasi, dan formula itu sendiri. Oke, sebelum ke situ, aku coba tanya dulu sama teman-teman. Menurut teman-teman, core-nya industri farmasi atau intinya industri farmasi tuh ada di bagian apa sih? Bagian produksi kah? QA kah? QC kah? Atau apa sih kira-kira menurut teman-teman? Bagian R&D, Kak. Ya, benar kata Kak Via. Sebenarnya kalau ditanya, core-nya industri farmasi ya antara quality sama di R&D ya. Kenapa di R&D? Kok nggak produksi? Kan kalau misalnya nggak ada produksi, industri farmasi nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau misalnya industri farmasi punya bagian produksi, tapi nggak ada R&D-nya, apa yang mau dibikin sama orang produksi? Ya nggak? Apa yang mau mereka bikin gitu kan nggak tahu. Dari mana bikinnya? Gitu. Oke, jadi yang tadi di awal disebutin kayak praformulasi, formula, itu siapa sih? Atau itu di mana sih dikerjainnya? Itu tugasnya siapa sih? Itu tugasnya orang R&D ya. Nah, praformulasi itu tuh apa sebenarnya gitu ya. Sebenarnya teman-teman juga pasti udah tahu dong kalau praformulasi itu tuh intinya gimana sih kita tuh mempelajari karakteristik zat aktifnya, kita mau bikin sediaan apa, dia harus diperlakukan seperti apa, gimana caranya bikin sediaan sehingga tujuan terapinya tetap tercapai.
kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau formalnya, praformulasi itu apa sih? Praformulasi itu studi yang menunjang proses optimasi sediaan dengan melihat sifat fisik, kimia dari API dan eksipien sehingga formulasinya tersusun dengan baik. Kita akan menentukan nih di tahap praformulasi tuh, API mau dibikin jadi sediaan apa? Ya, rute pemberiannya akan seperti apa? Dari situ kita harus mikirin dong, sifat API kita kayak gimana? Bisa nggak dibuat menjadi sediaan tersebut? Kira-kira dengan rute pemberian yang ditargetkan, bisa nggak API kita tetap stabil? Nah, itu yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang di studi praformulasi. Sehingga akhirnya nanti kita punyalah formula awalnya. Tapi yang dipikirin bukan hanya sekedar API-nya aja ya. Eksipiennya pun tetap jadi bahan pertimbangan. Kita benar-benar harus bisa milih eksipien yang kompatibel ya. Jangan sampai ada inkompatibilitas antara eksipien dengan API kita. Bahkan Ini antara antara bahan pengemas dengan API kita atau dengan eksipien kita. Itu. Oke. Kalau tadi praformulasi, kita mikirin nih, kita mempertimbangkan segala faktornya, mulai dari API-nya, excipientnya, nanti proses pembuatannya akan seperti apa, dan segala macam. Nah, terus di formulasi, nah kita tuh akan mencoba ya mendesain suatu formula atau merubah API dan excipient tuh menjadi suatu sediaan. Nah, kita tapi nggak mikirin formulanya doang, tapi kita juga mikirin metode pembuatannya tuh mau seperti apa. Jangan sampai metode kita tuh nggak kompatibel sama sifat API atau excipientnya. Jangan sampai metode pembuatan kita merusak API atau excipientnya gitu ya. Semuanya harus kompatibel antara metodenya, formulanya, bahkan packagingnya. Oke. Udah dari tahap formulasi, apa sih output yang dihasilkannya? Dari situ kita akan menghasilkan suatu formula ya. Formula itu kan komposisi atau komponen bahan penyusun dari suatu sediaan. Mulai dari API-nya, excipientnya, berapa persen masing-masing komponennya, itu output yang kita hasilkan. Tuh. Kurang lebih sebenarnya kayak gitu sih perjalanan kita buat nyusun suatu formula yang akhirnya nanti, oke, dari formula udah kita coba lab scale, kita naik tuh, kita scale up dulu, terus nanti kita sampai ke pilot scale, baru nantinya kita ke skala produksi. Baru akhirnya obat itu atau sediaan itu bisa diproduksi secara konsisten, reprodusibilitasnya baik. Nah, itu melalui tahap-tahap yang panjang gitu ya. Oke, kalau untuk sediaan solid, sebenarnya sediaan solid tuh banyak ya teman-teman. Bukan hanya tablet, kapsul, atau supo. Serbuk pun termasuk sediaan solid. Pil, ya. Cuman yang akan kita lebih tekankan untuk dibahas itu tentang tablet, kapsul, sama supo. Materi-materi yang memang banyak ditanyakan di UKAI ya. Oke, pertama kita akan bahas dulu untuk sediaan tablet. Mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, eksipien-eksipien apa saja yang biasa digunakan dalam sediaan tablet, terus nanti metode pembuatan tabletnya, evaluasi granul dan tablet, sama permasalahan-permasalahan di sediaan tablet beserta solusinya. Oke, tablet.
Tablet itu merupakan sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi yang dibuat dengan cara dikempak. Tablet udah jelas ya bisa dicetak dalam berbagai bentuk, berbagai ukuran, tergantung kebutuhan aja. Kita mau bikin dosis berapa? Oh, kita pengen yang lebih menarik, kita bikin bentuk yang berbeda, nggak cuma bulat, nggak cuma lonjong, nggak ada masalah gitu ya. Kenapa tablet bisa dibilang bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi? Emang bisa ya Kak, kalau misalnya tablet nggak ada bahan pengisinya? Bisa-bisa aja kalau misalnya memang dosis obatnya sudah cukup besar. Bisa-bisa aja ketika ya memang dia tidak butuh diluent, tidak butuh bahan pengisi untuk memperbesar volumenya, dan sifat-sifatnya udah cukup baik gitu. Oke, terus kita lihat nih jenis-jenis tablet. Jenis-jenis tablet ada tablet konvensional, tablet salut film, tablet salut enterik, salut gula, ada tablet kunyah, tablet hisap, tablet bukal, tablet sublingual, dan tablet effervescent. Mungkin teman-teman udah lumayan umum lah ya sama jenis-jenis tabletnya. Nah, buat jenis-jenis tablet, kenapa aku nggak jelasin di sini, itu bisa teman-teman baca sendiri, pengertiannya apa, kalau misalnya cara penggunaannya atau perbedaannya, aku yakin teman-teman pasti udah tahu. Oke, kita next ke eksipien atau komponen dalam sediaan tablet. Eksipien. Eksipien atau bahan tambahan tuh bahan yang digunakan untuk menunjang formulasi, sehingga akan menghasilkan sediaan yang optimal. Ya, nah, udah jelas dong, pasti setiap komponen atau setiap eksipien itu pasti punya fungsi dan perannya masing-masing. Pertama, ada bahan pengisi. Bahan pengisi biasa disebut juga filler atau diluent. Ya, fungsinya yaitu dia untuk menambah volume atau menambah bobot dari sediaan tabletnya itu sendiri. Nah, makanya biasanya bahan pengisi itu ditambahkan jika jumlah zat aktifnya memang sedikit. Kan kalau sedikit dia jadi ya nggak ada volumenya gitu kan. Makanya ditambahkanlah bahan pengisi. Contoh bahan pengisi laktos, amilum, avisel, ya CMC. Bisa aja jadi bahan pengisi. Oke, terus ada juga bahan pengikat atau disebut juga binder. Nah, kalau bahan pengikat udah jelas ya. Kita kan punya satu formula tuh bahannya banyak nih. Misal, anggaplah minimal 7 bahan. Gimana caranya semua bahan itu yang tadinya serbuk bisa jadi suatu massa atau suatu sediaan yang padat, kompak, nggak mudah hancur. Nah, berarti kan harus ada yang mengikat mereka ya, yang membuat mereka menjadi suatu massa yang kompak. Nah, itu di situ fungsinya bahan pengikat. Dia fungsinya untuk memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi dan pada tablet kempak serta menambah daya kohesi. Jadi dia akan menambah daya adhesi biar si formula itu bisa jadi kompak pas dikempak. Dia bisa jadi padat gitu, nggak akan gampang hancur lagi, nggak akan rapuh gitu. Oke, contohnya apa? Contohnya gomakasia, gelatin, sukros, povidon, CMC, avisel, pati, gitu ya. Nah, bahan pengikat itu ada dua ya teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu. Pasti pernah praktek dong, ada granulasi kering, ada granulasi basah. Ketika kita pakai metode granulasi basah, maka kita akan menggunakan pengikat yang umumnya digunakan dalam bentuk basah. Contohnya apa? Amilum. Ya, kalau kita pakai granulasi kering, umumnya kita akan pakai pengikat yang dalam kondisi kering. Contohnya apa? CMC, avisel. Kering itu maksudnya sama sekali nggak diairin? Enggak. Biasanya kita tetap semprot pakai alkohol atau kita pakai air tapi hanya dalam konsentrasi kecil. Yang lama-kelamaan nanti akan menguap sendiri, bukan dalam kondisi basah yang lengket, yang membutuhkan pemanasan untuk membuat masanya menjadi kering.
Tuh. Terus next ada bahan penghancur atau disebut juga disintegran. Nggak mungkin dong kita punya tablet udah kompak nih masanya, tapi sampai udah kita minum tuh tablet nggak hancur-hancur, tetap aja kompak gitu, kan agak serem ya. Makanya ditambahinlah bahan penghancur. Agar apa? Agar ketika setelah tablet itu ditelan atau setelah tablet itu kena air, tablet itu akan hancur dan melepaskan zat aktifnya. Desintegran juga ada 2 jenis, ada super desintegran, ada disintegran. Bedanya dari apa, Kak? Yang super apa bedanya? Yang super dia akan mampu membuat si tablet hancur lebih cepat. Jadi waktu hancurnya lebih cepat, sehingga efek yang diberikan akan lebih cepat. Contohnya apa? Contoh super desintegran, pasti teman-teman udah tahu sodium starch glycolate, ya, atau disebut SSG, atau Primogel, atau Actisol, sama ada cross carmelo-sodium. Terus, kalau disintegran yang biasa aja, Kak, nggak usah lah yang super-super. Contohnya apa? Amprotap atau amilum protablet sebenarnya namanya. Crospovidone, asam alginat, tuh ya. Terus, kita Sorry Kak, kalau cross-povidone sama amprotap bukannya super disintegran juga ya Kak? Soalnya super kemarin, disintegran, iya, itu dari mana, Kak? Amprotap tuh sebenarnya brand sih. Nama brand iya. dia tuh amilum sebenarnya. Tapi Soalnya amilum skripsi bukan aku pakai cross-povidone. pakai crospovidone dan bisa jadi super desintegran. Iya, udah banyak sih jurnalnya Kak. Oke, coba nanti aku cross check ya. Tapi kalau amprotap sih menurut aku dia bukan super desintegran ya. Hmm. Oh ya Amil. Kak, sama tadi, sorry Kak, yang apa namanya pengikat basah itu contohnya amilum ya. Mm-mm. Udah itu aja. Apa ada lagi? Oke. CMC juga sebenarnya bisa aja sih Kak kalau dipakai jadi pengikat basah. Oh, oke Kak, kasih. Oke. Coba aku nanti cross check dulu ya yang crospovidone. Oke. Terus sekarang kita mau ngomongin tentang kalau di PU disebutnya tuh sebagai anti lengket ya. Kan glidan, lubrikan, anti adheran, sebenarnya 3 bahan ini tuh fungsinya kurang lebih sama aja. Iya, benar. Nah, biasanya kalau di PU kita sebut dia sebagai anti lengket ya. Bedanya tuh apa sih? Bedanya tuh cuman di mana dia memberikan efek anti lengketnya itu dan gimana, di mana dan gimana gitu ya. Glidan. Glidan fungsinya dia untuk meningkatkan daya alir granul atau serbuk dari hopper menuju ke die. Hopper tuh apa sih, Kak? Hopper tuh corong ya. Kalau kasar itu dia corong tempat mengalirnya serbuk menuju ke die. Die itu lubang-lubang cetakan ya. Nah, kalau teman-teman bisa bayangin, kan bentuk granul tuh sebenarnya tidak bulat sempurna ya. Bentuk granul ya macam-macam. Ada yang lonjong kiri lah, ada yang lonjong kanan lah, ada yang menceng kiri, menceng kanan. Nah, glidan yang partikelnya relatif ukurannya kecil-kecil itu bisa mengisi dan menyelimuti partikel-partikel granul. Biar apa? Biar bentuknya tuh jadi lebih simetris semuanya. Nah, ketika bentuk granulnya semuanya jadi hampir sama, hampir simetris, akan meningkatkan laju alir dari si granul atau serbuknya itu sendiri kan. Nah, itu cara si glidan bekerja. Oke, terus kalau lubrikan. Lubrikan dia fungsinya untuk mencegah menempelnya serbuk atau granul pada die. Teman-teman, eh, kebayang kalau kita mau bikin adonan atau nyetak adonan kue,
pakai cetakan. Biasanya di cetakannya tuh ada yang nempel-nempel kan. Nah, sama seperti kita nyetak tablet. Kita tuh nggak pengen loh pas kita udah masukin granul atau serbuk kedai, and then dia dikempa, pas lepas tuh ada yang lengket di dainya. Nah, kita tuh nggak mau loh ada yang lengket kayak gitu. Kita harus mengurangi si daya ikat antara si mesin sama serbuk atau granul kita. Nah, itu fungsinya lubrikan. Bisa dibilang ya kayak pelumas lah ya. Terus, kalau anti adheren, dia fungsinya untuk mencegah menempelnya serbuk atau granul pada punch. Sebenarnya kalau anti adheren dari namanya aja kita udah bisa memahami ya, sedikit memahami. Anti adheren. Dia tuh fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengurangi gaya adhesi. Antara siapa? Antara serbuk sama alat dong. Biar apa? Biar nggak nempel. Ya, cuman yang kalau lubrikan dia mencegah nempel kayak di cetakannya, di dainya. Kalau anti adheren dia mencegah menempelnya serbuk atau granul di punch, di yang memberikan tekanannya. Sama kayak cetakan ya, kita nggak mau tuh ada adonan yang nempel di cetakannya. Nah, sama kita juga nggak mau nih ada adonan yang nempel di alat untuk nyetaknya. Nanti permukaan atasnya jadi nggak mulus dong. Nanti permukaan atasnya jadi ada yang gompel-gompel dong. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Makanya ada yang namanya lubrikan dan anti adheren. Kasarnya kalau kita bikin kue tuh kayak kita pakai mentega gitu ya. Biar nggak lengket tuh antara si adonannya sama si cetakannya. Oke, contohnya apa? Sebenarnya ya teman-teman, glidan, lubrikan, anti adheren, bahannya tuh itu-itu aja. Jadi, kalau misalnya teman-teman tanya kayak gini, kan aku kasih contoh, MG stearat, amilum, talkum, aerosil itu bisa jadi glidan, lubrikan, atau anti adheren. Kalau teman-teman tanya, yang mana yang glidan, yang mana yang lubrikan, yang mana yang anti adheren, itu aku agak susah sih jawabnya. Karena sebenarnya, entah di teorinya, entah di prakteknya pun, ya bahannya itu-itu aja gitu. MG stearat, talkum, aerosil. Karena ya fungsinya itu-itu aja sebenarnya. Tuh. Nah, biasanya atau pada umumnya zat-zat glidan, lubrikan, anti adheren yang fungsinya sebagai anti lengket tuh dia bersifat hidrofob ya. Sehingga dia biasanya tuh menyebabkan kan kita kalau ngelarutin tablet atau minum tablet pakai air ya, makanya dia tuh bisa menurunkan eh, waktu hancur, bisa menghambat disolusi. Makanya kenapa lidan, lubrikan, dan anti adheran itu biasanya dipakai dalam konsentrasi yang sangat kecil. Gitu. Terus, ada juga yang namanya pembasah. Pembasah fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan disolusi dari zat yang bersifat hidrofob. Pembasah tuh sebenarnya kurang lebih dia berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan ya teman-teman. Jangan sampai tuh sediaan pas kena air sulit terbasahi. Kalau tuh sediaan pas kena air sulit terbasahi, gimana caranya dia bisa hancur dan larut dan melepaskan zat aktifnya? Tuh. Contoh sediaan yang biasa dipakai sebagai pembasah ada sodium lauryl sulfat, PEG, gliserol. Oke, kalau pemanis sudah jelas lah ya untuk perisa memberikan rasa manis, menutupi rasa yang kurang enak. Contohnya manitol, sukros, laktos. Tuh. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Oh, sebelumnya, eh, Kak, kalau misalnya ya, Kak bisa nggak di list apa aja sih sebenarnya eksipien-eksipien yang bisa ditanyain, bisa keluar gitu. Secara misal
Yang fungsinya jadi pengikat kan banyak banget, yang fungsinya jadi pengisi kan banyak banget. Teman-teman, sebenarnya kalau menurut aku ya, kayak dictionary kita, kamus kita terhadap eksipien-eksipien tuh sifatnya learning by doing. Kita akan tahu lebih banyak ketika kita banyak baca soal-soal. Karena apa? Sebenarnya eksipien tuh yang dikeluarin itu aja. Cuman kadangkala mereka keluarin dengan nama zatnya. Kadangkala mereka keluarin dengan nama dagangnya. Nah, yang menjebak tuh ketika mereka keluarin dengan nama dagang. Kadang kita juga nggak ngeh dong, lah itu apaan ya? Kayak Actisol, bahan apaan tuh? Kayak kita belum pernah dengar loh itu. Ternyata itu adalah nama dagang untuk suatu bahan penghancur. Nah, dari mana sih kita tahu? Emang kita bakal tiba-tiba tahu? Enggak, teman-teman. Kita bakal tahu ketika kita banyak nemu soal, pas kita nemu pilihannya, oh apaan nih? Kok gue nggak tahu ya? Akhirnya kita cari, gitu kan. Nah, dari situ perbendaharaan atau kamus eksipien-eksipien kita tuh akan semakin bertambah, bertambah, dan bertambah. Tuh. Dan teman-teman nggak harus menghafal juga kayak, oh pengisi tuh ada A sampai Z, oh penghancur tuh ada A sampai Z. Yang penting teman-teman pernah baca, yang penting teman-teman pernah dengar, insya Allah pas nemu soal pasti inget kok kayak, oh ini ya gue pernah baca, ini tuh penghancur. Tuh. Karena kalau semua harus dihafal, insya Allah kapasitas otaknya nggak akan cukup ya. Udah harus hafal nama obat-obatan, harus ngehafal nama eksipien juga gitu kan. Agak repot ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, maaf mau tanya. Boleh? Kan kayak tadi contohnya kayak Avitel gitu kan, dia tuh kan kita selain jadi bahan pengisi juga jadi bahan pengikat. Nah, untuk tahu dalam dalam satu formula Avitel itu jadi bahan pengisi atau bahan pengikat itu gimana ya? Oke. Persediaan yang lain yang memiliki fungsi tidak hanya satu gitu. Oke. Pertama, menurut aku, ketika di suatu soal UKAI disebutin formula formula dari tablet ini mengandung bahan A, B, C, D, E, F, G. Itu pasti di formula itu tuh gak mungkin gimana ya maksudnya. Misal Avisal tuh bisa jadi pengikat. Nah, bisa juga jadi pengisi. Tapi di formulanya ada juga laktos gitu. Nah, berarti kan Avisal di situ akan lebih bertindak sebagai pengikat ya daripada pengisi. Karena ada laktos yang mungkin bisa jadi pengisi juga. Atau ada laktos yang bisa berfungsi sebagai pengisi juga. Tuh, pertama menurut aku kayak gitu ya. Ketika teman-teman baca soal UK yang menjelaskan, oh formulanya ini. Pasti dari formula itu tuh ada semua fungsi, apa ya, ada bahan-bahan yang berbeda untuk setiap fungsi eksipien. Itu pertama. Kedua, kita bisa memprediksinya dari, misal kalau dikasih tahu konsentrasinya, nah kita bisa memprediksi dari konsentrasinya. Ketika dia digunakan, misal contoh Avisal, ketika dia digunakan dalam jumlah yang besar, hampir 50% atau 25-50% dari bobot tabletnya, dari total formulanya, nggak mungkin dia berfungsi sebagai pengikat. Ya, kalau pengikat sebanyak itu, wah nanti gimana? Nggak bisa hancur dong tabletnya gitu kan. Pasti dia berfungsi sebagai pengisi. Itu kedua ya, kita ngelihat dari konsentrasinya. Ketiga, misal contoh amilum. Amilum bisa jadi pengikat, bisa jadi penghancur. Kalau disebutinnya, nah kayak misalnya teman-teman harus tahu juga nih, misal kayak amilum, dia itu akan menjadi pengikat kan dalam kondisi basah ya.
atau dalam bentuk pati amilum. Nah, dan dia akan menjadi penghancur ketika dia dalam kondisi kering atau serbuk, gitu kan. Sehingga nanti dia pas kena air, dia mengembang, tabletnya hancur, gitu. Jadi kalau di formula disebutinnya pati amilum, berarti udah jelas dong, dia akan berfungsi sebagai pengikat, bukan penghancur. Gitu, kurang lebih. Tapi sebenarnya yang paling ampuh tuh yang pertama sih. Ketika disebutin beberapa bahan dalam suatu formula, itu tuh pasti setiap bahan tuh memegang peranan eksipien yang dominannya gitu. Jadi ketika ada satu eksipien punya dua fungsi yang terus kita bingung kayak ini fungsinya sebagai pengisi atau pengikat ya. Pasti ada bahan lain yang punya fungsi yang lebih menonjol di antara kedua fungsi tersebut. Gitu, Kak. Bisa dipahami nggak? Oh, oke, Kak, bisa. Makasih. Oke. Oke, kita next ke metode pembuatan tablet ya. Teman-teman pasti udah tahu metode pembuatan tablet itu ada 3. Ada kempal langsung, granulasi basah, sama granulasi kering. Yang pertama, kempal langsung. Kempal langsung itu biasanya dipakai untuk formula atau bahan yang kayak gimana sih? Kempal langsung itu biasanya dipakai untuk campuran serbuk yang memiliki kompresibilitas dan sifat alir yang baik. Ya, udah jelas dong, nggak mungkin kalau misalnya kompresibilitas sama sifat alirnya jelek, dia bisa dikempal langsung. Pasti tuh tablet nggak akan kompak ya. Pasti tuh tablet bobotnya nggak akan seragam. Pasti satu ada yang berat, satu ada yang ringan gitu ya. Nah, gimana sih kurang lebih metode pembuatan tablet pakai metode kempal langsung tuh? Udah jelas dong, API, excipient, semua di mixing, dicampur, terus udah selesai, jadi masa siap cetak, dievaluasi dulu masa siap cetaknya, udah cukup bagus atau belum dari segi sifat alirnya, kompresibilitasnya, kadar airnya, untuk dikempak. Kalau misalnya ternyata hasil evaluasinya oke, udah bagus, ya udah tinggal dikempak. Sesimpel itu cara bikin tablet dengan metode kempal langsung. Oke. Terus kita lihat granulasi basah. Granulasi basah dipakai untuk zat yang seperti apa? Granulasi basah digunakan untuk campuran serbuk yang memiliki kompresibilitas dan sifat alir yang buruk. Ya, karena udah jelas tujuan dari granulasi itu untuk menyeragamkan ukuran partikel. Buat apa diseragamkan ukuran partikel? Untuk meningkatkan kompresibilitas dan sifat alirnya. Karena kompresibilitas dan sifat alir yang buruk itu disebabkan oleh ukuran partikel yang tidak seragam. Terus, granulasi basah biasanya digunakan untuk zat-zat yang tahan panas dan lembab. Ya. Jadi kalau misalnya, karakteristik API kita ternyata nggak tahan panas, nggak tahan lembab, ya janganlah pakai metode granulasi basah. Nanti percuma, udah susah-susah cetak tablet, diminum sama pasien nggak ada gunanya, udah rusak zat aktifnya. Ya, biasanya di proses granulasi basah kita akan gunakan pengikat dalam kondisi basah. Ya, kayak misalnya amilum kita pakai pati amilumnya, CMC kita pakai CMC yang udah kita kembangkan. Tuh. Gimana sih metode pembuatan tablet dengan metode granulasi basah? Biasanya kita campur dulu fase dalam. Fase dalam itu isinya apa aja? Isinya ada API, ada binder, sama ada disintegran atau penghancur. Nah, terus dari situ kita mixing sampai diperoleh kondisi banana breaking atau kondisi kalis ya, udah nggak lengket lagi di tangan. Kayak kita mau bikin kue aja. Nah, dari situ kita lakukan pengayakan dan pengeringan
sampai diperoleh granul dengan ukuran partikel yang seragam. Terus kita lakukan evaluasi masa siap cetak. Kalau udah diperoleh granulnya, kita campurkan dengan fase luar. Fase luar itu biasanya isinya apa? Fase luar itu biasanya isinya si zat-zat anti lengket tadi, kayak glidan, lubrikan, anti adheren. Baru setelah itu kita lakukan proses pencetakan. Oke. Itu granulasi basah. Apa bedanya sama granulasi kering? Granulasi kering sama-sama digunakan untuk campuran serbuk yang memiliki kompresibilitas dan sifat alir yang buruk. Tapi dengan catatan untuk zat yang tidak tahan terhadap pemanasan dan juga lembab. Ya, makanya di granulasi kering biasanya kita gunakan binder dalam kondisi kering. Gimana proses pembuatannya? Biasanya kita campur dulu API sama excipientnya, kita mixing, terus kita lakukan slugging. Slugging itu tablet dengan ukuran yang besar-besar. Kemudian nanti slugnya dihancurkan, diayak, sampai kita dapat ukuran partikel yang diinginkan, baru evaluasi masa siap cetaknya, baru nanti kita cetak tabletnya. Oke, kalau tadi di granulasi basah, zat-zat anti lengket kayak glidan, lubrikan, anti adheran, itu dicampur di akhir. Kalau di granulasi kering biasanya kita bagi dua. Setengah udah kita masukin di awal sebelum proses slugging, setengah lagi kita masukkan setelah proses slugging sebelum pencetakan. Kenapa Kak kayak gitu? Kan kalau di granulasi basah kita nggak ada proses pencetakan ya di awalnya. Jadi kita nggak butuh tuh zat-zat anti lengket. Sedangkan kalau di granulasi kering, slugging itu kan sama aja ya proses pencetakan tablet. Makanya kita tetap membutuhkan zat-zat anti lengket itu biar sluggingnya lancar. Gitu. Nah, kurang lebih ini gambaran alat pencetak tablet. Kalau misalnya teman-teman yang udah PKPA di industri, udah lihat alatnya kan, nggak mungkin ya di industri farmasi pakai yang single punch kayak gini. Kalau di industri farmasi pasti pakai yang banyak, yang gede. Ini contoh yang biasa dipakai di lab, single punch. Ini yang disebut sama hopper atau corong, tempat ngalirnya si serbuk. Tempat kita masukin serbuk, nanti dia turun ke die. Nah, terus punch. Punch juga ada yang namanya punch atas, punch bawah. Jadi bukan cuman cetakan, terus kita tekan dari atas, tapi setelah kita tekan dari atas ada punch bawah yang akan ngedorong tabletnya keluar. Nah, makanya ada zat-zat anti lengket biar nggak ada yang nempel. Entah itu di punch ataupun di die, yang merupakan si cetakan untuk bikin tabletnya. Gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Kak, maaf Kak, tadi kayaknya aku terlewat Kak. Oke, kenapa Kak? Untuk yang granulasi kering itu kan tadi kayak glidan, lubrikan itu dibagi dua. Sebelum yang mana ya? Yang itu ya, yang sebelum dicetak Nah, menjadi slug ya. ya betul. Jadi pada saat mixing atau pencampuran di sini, kalau di granulasi basah kan kita cuma campurin API, binder, sama desintegran. Nah, kalau misalnya di granulasi kering, di sini kita udah tambahin juga glidan, lubrikan, sama anti adherennya. Karena kita ada proses pencetakan juga kan jadi slug. Nah, setelah proses lagi, dihancurin diayak. Nah, biasanya di sini udah dievaluasi masa siap cetak sebelum pencetakan, kita masukin sisa glidan, lubrikan, sama anti adherennya. Baru kita cetak jadi tablet. Gitu biasanya kalau granulasi kering, Kak. Oke Kak, makasih. Ya, oke. Sekarang kita next ke evaluasi granul atau evaluasi masa siap cetak ya. Ngomongin sifat alir sama kompresibilitas. Sifat alir sama kompresibilitas sebenarnya dua hal yang saling berhubungan.
ketika dia sifat alirnya bagus, maka serta-merta kompresibilitasnya pun pasti akan bagus. Ya, ketika dia bisa mengalir dengan bagus, maka dia akan mampu mengisi ruang dengan baik. Tidak akan banyak ruang antar partikel. Gitu. Karena kenapa kayak gitu, Kak? Kan sifat alir yang baik itu dipengaruhi oleh ukuran partikel ya. Oh, berarti ukuran partikelnya sudah cukup seragam. Sehingga nggak ada partikel yang saling nyangkut-nyangkut yang bikin sifat alirnya jelek. Ya, ketika ukuran partikel sudah cukup seragam, maka partikel-partikel itu pun secara otomatis akan mampu mengisi ruang dengan teratur. Sehingga kompresibilitasnya udah pasti akan bagus. Oke, sifat alir. Kita biasa ngecek sifat alir pakai granule flow tester. Ya, nanti kita akan tahu laju alirnya berapa sama sudut diamnya berapa. Oke, sekarang aku tanya. Kan pas ngecek sudut diam tuh kita ngalirin granul atau serbuk dari granule flow tester. Nanti kita ukur nih tinggi gundukannya berapa. Menurut teman-teman, masa siap cetak atau granul yang bagus tuh yang membentuk gundukan yang tinggi atau yang landai? Landai. Ya, betul. Yang sifat alirnya bagus udah jelas yang membentuk gundukan yang landai. Kenapa? Ya berarti dia mampu mengisi ruang, bisa gampang turun gitu ya. Kalau gampangnya teman-teman bayanginnya, oh dia tuh bisa turun loh, nggak numpuk terus ngegunung ke atas. Berarti laju alirnya atau sifat alirnya bagus. Ya, laju alir yang dikatakan sangat baik itu laju alir yang di atas 10 gram per detik. Dikatakan baik itu laju alir dengan kecepatan 4 sampai 10 gram per detik. Dikatakan buruk ketika laju alirnya itu 1,6 sampai 4 gram per detik. Dan dikatakan sangat buruk ketika laju alirnya itu kurang dari 1,6 gram per detik. Sedangkan sudut diam itu harus lebih kecil dari 30 derajat. Ya. Intinya logikanya semakin landai dia semakin baik ya. Semakin si gundukannya landai berarti sudutnya semakin kecil. Oke. Terus ke kompresibilitas. Di kompresibilitas biasa kita cek pakai tap density tester atau mungkin ada juga nih yang ngecek manual. Kita ketuk-ketukin aja tuh gelas ukur yang isinya serbuk. Bisa juga ya. Buat kita tahu nih, oh kompresibilitasnya bagus atau oh kompresibilitasnya jelek. Biasanya kita pakai rasio Hausner atau indeks Karl sebagai parameter untuk menginterpretasikan nilai kompresibilitasnya baik atau buruk. Oke, syaratnya bisa teman-teman baca nanti. Ini tadi yang coba aku jelasin ya tentang sifat alir. Sifat alir itu nanti ngaruhnya ke aliran serbuk dari hopper ke die. Ketika aliran granulnya nggak baik, maka nanti pas dicetak pasti aja ada celah tuh. Nah, kalau misalnya laju alir udah jelas ya, kita ngitung nih berapa lama sih waktu yang dibutuhin buat semua serbuk dari corong ini keluar ke bawah. Sedangkan untuk sudut istirahat, kita akan hitung dari gundukan serbuk yang turun ini. Seperti yang aku bilang tadi, yang sifat alirnya bagus itu yang gundukannya semakin landai.
Karena serbuknya nggak akan numpuk terus ke atas gini. Dia pasti akan turun ke bawah sini. Ya, nggak akan membentuk gundukan yang tinggi, tapi dia akan turun ke kiri dan kanannya sehingga membentuk gundukan yang landai. Oke, buat ngomongin kompresibilitas, tadi kan kita parameternya pakai indeks curl atau rasio Hausner. Dari mana Kak dapatnya indeks curl sama rasio Hausner? Emang langsung keluar dari alatnya? Emang type density tester ngeluarin datanya itu? Ya enggak, ya. Yang dikeluarkan type density tester, dia sebenarnya hanya memadatkan, mengompakkan serbuk yang ada di dalam si gelas ukur yang kita pakai. Ya, yang harus kita tahu adalah rok curahnya dan rok mampatnya. Dari mana kita tahu? Dari volume awal sebelum kita mampatkan dan volume akhir setelah kita mampatkan. Kalau rasio Hausner, kita cari dengan cara rho mampat dibagi rho bulk. Rho-nya dapat dari mana, Kak? Tinggal bobot per volume. Berapa bobot yang kita masukkan atau berapa bobot yang kita gunakan untuk pengujian dibagi dengan volume setelah dimampatkan. Itu rho tap atau rho mampat. Kalau rho bulk itu berarti massa yang kita gunakan dibagi dengan volume sebelum dimampatkan atau volume dalam kondisi ruah. Ya, itu disebut rho bulk. Kalau indeks curl gimana cara nyarinya? Tinggal rho tap dikurangi rho bulk dibagi rho tap. Atau rho mampat dikurangi rho curah atau ruah dibagi rho mampat. Gitu ya, teman-teman pasti udah nggak asing lagi sama rumus ini. Oke. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Kak, mau tanya, Boleh, kenapa Kak Melisa? berarti kalau untuk di soalnya sendiri dia karena soalnya indeks card atau rasio, kalau rasio Hausner kan memang di soal langsung ditanya rasio Hausner. Kalau untuk indeks card itu aku belum pernah ketemu soalnya, jadi aku nggak tahu di soal itu langsung ditanyain itu atau sebenarnya indeks card itu apa? Indeks curl sama sebenarnya kayak rasio Hausner. Rasio Hausner dan indeks curl itu dua parameter yang bisa dipakai buat mengukur kompresibilitas. Cuman ada yang memakai rasio Hausner, ada yang pakai indeks curl sebagai parameternya. Jadi ya Oke, kan. sama aja jatuhnya gitu Kak. Cuman beda yang harus dihitungnya doang, yang harus dicarinya doang. Oke, sip. Oke. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita coba bergerak ke kalau tadi evaluasi masa siap cetak atau granul, sekarang ke evaluasi dari si sediaannya itu sendiri. Evaluasi dari sediaan tablet. Ya. Oke, yang pertama ada uji keseragaman sediaan. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman sempat belajar juga ya, ada uji keseragaman bobot, ada uji keseragaman ukuran, ya. Itu adanya di Farmakope 3. Udah ke Farmakope 4, Farmakope 5, dan sekarang Farmakope 6, pasti teman-teman udah nggak akan nemu uji keseragaman bobot sama uji keseragaman ukuran. Kenapa nggak akan nemu? Karena udah digantikan dengan uji keseragaman sediaan. Nah, uji keseragaman sediaan itu dibagi menjadi 2. Ada uji keseragaman kandungan dan uji keragaman bobot. Nah, kapan kita pakai uji keseragaman kandungan? Kapan kita pakai uji keragaman bobot? Uji keseragaman kandungan itu dilakukan untuk tablet atau sediaan yang memiliki kandungan zat aktif kurang dari 25 mg
atau kurang dari 25% terhadap bobot tablet. Kalau uji keragaman bobot itu dilakukan untuk tablet atau sediaan yang memiliki kandungan zat aktif lebih dari 25 mg atau lebih dari 25% terhadap bobot tablet. Oke. Berapa sih jumlah sampel yang harus diambil, Kak? Jumlah sampel yang harus diambil itu 30 tablet. Tapi yang dipakai pertama di tahap 1 kita akan uji menggunakan 10 tablet. Nah, apabila tidak memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan pengujian tahap kedua menggunakan 20 tablet yang sisanya. Gitu. Metodenya pakai apa, Kak? Di sini aku tulis instrumennya disesuaikan dengan metode yang cocok. Kok kayak gitu? Karena keseragaman kandungan dan keragaman bobot itu gimana kita bisa tahu hasilnya itu sama dengan pengujian kadar. Ya, bedanya kalau keseragaman kandungan kita lakukan seperti pengujian kadar 1/1 tablet, masing-masing tablet. Misal, di tahap pertama 10 tablet, kita lakukan terhadap masing-masing 10 tablet itu. Kalau yang keragaman bobot, kita tetap lakukan seperti uji kadar, tapi kita sampling. Ya, enggak terhadap 10 tablet. Nanti kadar dari 10 tabletnya dihitung berdasarkan bobot. Bobot masing-masing tablet dibandingkan terhadap bobot rata-rata dikalikan dengan kadar yang diperoleh. Dan metode penetapan kadar itu berbeda-beda untuk setiap sediaan atau untuk setiap obat beda-beda. Makanya disebutnya dilakukan menggunakan instrumen yang cocok gitu. Terus ada evaluasi waktu hancur. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya. Kalau tablet konvensional tanpa salut, dia harus sudah hancur kurang dari 15 menit. Kalau tablet salut gula, dia maksimal dalam 30 menit harus sudah hancur. Kalau tablet salut enterik, dia 60 menit dalam medium asam. Loh, kok ada dalam medium asamnya, Kak? Karena biasanya tablet salut enterik itu didesain untuk tidak rusak atau tidak hancur dalam kondisi asam. Karena target lepasnya dia bukan di lambung, tapi di usus. Jadi minimal dia harus bisa bertahan selama 60 menit dalam kondisi asam. 15 menit di kondisi asam. Tuh. Waktu hancur udah jelas dong, pasti berpengaruh pada disolusi dari tabletnya itu sendiri. Ya semakin dia lama hancur, semakin lama zat aktif dilepaskan dari tablet tersebut. Ya, makanya nanti bisa menentukan disolusinya tercapai atau enggak nih. Gitu. Oke, berapa sampel yang dibutuhin, Kak? Pertama, lakukan dulu pengujian terhadap 6 tablet di tahap pertama. Kalau misalnya ada 1 atau 2 tablet yang tidak hancur sempurna, maka diulangi pengujiannya menggunakan 12 tablet. Syaratnya tidak kurang 16 dari 18 tablet yang diuji itu harus hancur sempurna. Berarti secara tidak langsung di tahap kedua itu udah nggak boleh ada tablet yang tidak hancur sempurna. Gitu. Diujinya pakai apa? Pakai disintegration tester. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Bentar, Kak. Mau tanya, Kak. Boleh. Kenapa, Kak?
Mana nih? Ya udah. Tadi yang uji keseragaman kandungan tuh contohnya kayak kalau di soal UK itu kayak misalnya tabletnya 500 miligram. Terus persyaratan di farmakope itu 90 sampai 110%. Gitu ya. Terus berarti syarat harus memenuhi syarat itu ketika bobot tabletnya kalau itu Kak 450 sampai 550. Itu namanya keseragaman kandungan apa keragaman bobot ya Kak? Ragaman bobot. Teman-teman, yang dimaksud dengan keseragaman kandungan dan keragaman bobot itu bukan seperti itu sebenarnya. Itu soal dari mana? Waktu itu baca di mana ya? Lupa aku Kak, pokoknya pernah ada kayak gitu tuh. Kalau itu maksudnya ke ini ke seragaman bobot ya kalau Betul. Itu masuknya ke keseragaman bobot. Tapi seperti yang aku bilang, seragaman bobot. enggak, itu benar Kak, masuknya ke keseragaman bobot. Tapi seperti yang aku bilang, sebenarnya keseragaman bobot itu, pengujian keseragaman bobot tuh udah nggak ada. Itu udah mentok terakhir di farmakope 3. Sedangkan sekarang tuh kita udah pakai farmakope 6 dan udah nggak ada keseragaman bobot karena digantikan dengan keseragaman sediaan ini. Gitu. Tapi di keseragaman sediaan, misal kita pakainya metodenya keragaman bobot ya. Kita tidak memperhitungkan bobotnya. Gimana ya maksudnya? Kita tetap yang kita perhitungkan, yang kita jadikan bahan atau data untuk dianalisis itu tetap dari persen kadarnya. Hanya persen kadarnya itu tidak dicek satu per satu masing-masing tablet. Tapi kita ngecek kadar, kita sampling. Nah, nanti yang 10 tablet ini kita timbang satu per satu, kita cari bobot rata-ratanya. Nah, kita hitung terhadap persen kadar yang udah kita punya. Nah, semuanya memenuhi syarat atau enggak? Kalau misalnya keragaman bobotnya bagus, keragaman bobotnya baik, pasti kadarnya pun berada di range yang seharusnya. Paham nggak? Sampai situ. Gitu. Tapi kalau soal yang tadi, menurut aku itu dia soal yang masih mempertanyakan keseragaman bobot. Gitu. Oke Kak. Nanti kalau ada contoh soalnya boleh ya Kak, tolong di-share biar makin ini. Oke, boleh. Yang tentang keseragaman sediaan ya. Nanti coba aku cariin ya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita next. Bentar ya teman-teman, 1 menit. Oke, kita next ke uji kekerasan. Oke, uji kekerasan kita cek pakai hardness tester. Uji kekerasan tuh dilakukan dengan tujuan biar apa sih? Ya. Teman-teman kan pasti bayangin ya, tuh mesinnya tuh gede, mesin cetak tablet tuh gede gitu. Si tablet tuh udah pastilah nggak akan tidak akan diperlakukan dengan baik gitu. Dia tuh kegoncang ke sana, kegoncang ke sini, ketekan lah, ketumpuk lah, apa gitu kan. Nah, makanya kita harus memastikan dan menjamin kalau si tabletnya tuh tahan gitu loh terhadap guncangan dan tekanan. Jadi dia tuh nggak akan gampang hancur atau rapuh pada saat proses entah itu pengemasan, pendistribusian maupun penyimpanan. Tuh. Nah, terus syaratnya untuk tablet konvensional dan tablet salut atau tablet oral itu syaratnya di 4 sampai 8 kg.
Untuk tablet hisap, itu syaratnya di 10 sampai 20 kg. Sedangkan untuk tablet kunyah, itu syaratnya kurang lebih di 3 kg. Apa ya, logikanya, kalau misal tiba-tiba lupa gitu ya, logikanya, kalau misalnya kita mau punya tablet konvensional atau tablet salut, gak mungkin dong kita punya tablet yang keras banget gitu. Nanti gimana caranya dia bisa hancur pas kita telan gitu. Terus kalau tablet hisap, misal tabletnya kita bikin tidak terlalu keras, atuh misalnya baru kita hisap, baru kita emut 2 menit juga udah habis. Kan nggak gitu ya konsepnya. Kalau misalnya tablet kunyah, kita bikin kekerasannya sama seperti tablet oral atau tablet konvensional. Mohon maaf, agak keras nih nanti ngunyahnya gitu ya. Kan kita bukan lagi mau ngunyah kerupuk gitu. Jangan-jangan nanti sama kerupuk juga malah lebih keras obat gitu kan. Gitu. Jumlah sampel yang dipakai 20 tablet. Kita lakukan pengujian terhadap 20 tablet. Kak, Ya, kalau untuk kekerasan 10 apa 20 Kak sampelnya? 20. Tapi sebenarnya tuh apa ya, uji kekerasan tuh kayak tidak sebanyak itu sebenarnya aslinya ya. Tidak sampai Soalnya pakai kan kalau dia yang ketebalan itu biasanya memang kayak 20. Ya kan, kalau untuk kekerasan 10. Gimana tuh sebenarnya? coba setelah ini nanti aku cekin dulu di Farmakope ya. Di Ya, Farmakope yang 6. Ntar coba teman-teman tapi ingetin ya di grup, takutnya aku skip gitu loh. oke. Oke, terus buat uji disolusi udah jelas ya berkaitan dengan proses absorpsi, onset obatnya. Semakin lama waktu disolusinya berarti nanti efek obatnya akan semakin lama terjadinya atau onset obatnya akan semakin mundur. Uji disolusi di tesnya pakai dissolution tester. Dissolution tester sebenarnya ada banyak jenisnya, bukan cuma 2, tapi yang umum kita tahu ada 2, tipe 1 atau tipe keranjang atau tipe basket. Biasanya dipakai buat sediaan kapsul, atau bisa juga dipakai untuk sediaan tablet yang bobotnya memang ringan. Karena ada juga beberapa tablet yang jadi pas kita masukin ke tabung disolusi itu dia nggak kecelup ke bawah, dia ngambang di atas. Nah, untuk sediaan-sediaan seperti itu, biasanya kita akan gunakan alat disolusi tipe 1. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar dia masuk kerendam ke si cairan disolusinya. Terus yang tipe 2 atau tipe dayung atau tipe pedal itu biasanya digunakan untuk sediaan tablet. Nanti syarat keberterimaannya kita bahas di belakang. Terus untuk uji kerapuhan, fiability tester, syaratnya kurang dari 1%. Cara nyarinya udah jelas ya, W1 dikurangi W2 dibagi W1 kali 100%. W1 itu apa, Kak? W1 itu bobot awalnya sebelum dilakukan pengujian. W2 itu apa? W2 itu bobot setelah dilakukan pengujian. Biar kita tahu, oh berapa sih selisih bobot yang hilang setelah kita lakukan pengujian. Oh misalnya rapuh nih, ada yang serbuk yang lepas-lepas, berapa banyak sih? Masih masuk ke syarat keberterimaan atau enggak? Dibagi dengan bobot awalnya dikalikan dengan 100%. Tuh, oke. Sekarang kita bahas tentang Ya. Kalau yang kayak tablet salut, pokoknya tablet-tablet yang dimodifikasi gitu, biasanya disolusinya pakai alat yang mana sih, Kak? Tetap pakai tipe dayung. Oh, kalau supos ada uji disolusi kan ya? Ada. Pakai apa itu? Pakai reciprocating cylinder. Apa?
Nanti aku screenshot dari farmakopenya ya namanya. Oke, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita bahas keberterimaan uji disolusi. Keberterimaan uji disolusi. Uji disolusi itu ada S1, S2, S3 ya teman-teman. Jumlah yang diuji. Oke, kita bahas dulu di S1 ya. Pertama, kita tuh lakukan pengujian terhadap 6 tablet dulu. Kriteria keberterimaannya gimana? Kriteria keberterimaannya itu tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%. Kak, tahu Q-nya dari mana? Dari farmakope. Ya. Jadi yang 6 itu syaratnya harus Q plus 5%. Misal, di farmakope syarat Q-nya 75%. Berarti nilai keberterimaannya itu 80% ya. Berarti nilai uji disolusinya nggak boleh kurang dari 80%. Oh, misal ada satu ternyata yang kurang dari 80%. Oke, kita lanjut ke S2. S2 kita pakai 6 tablet lagi nih. Syarat keberterimaannya gimana? Syarat keberterimaannya rata-rata dari 12 unit itu yang di S1 dan S2 sama dengan atau lebih besar dari Q. Berarti minimalnya harus di 75%. Ya. Dan tidak ada satu unit pun yang lebih kecil dari Q min 15%. Berarti nggak boleh tuh ada satu pun yang kurang dari 60%. Oke, misalnya, wah di S2 masih nggak lulus juga nih. Rata-ratanya nggak nyampe 75%, cuma 67% misal. Oke, kita lanjut ke S3. Di S3 kita pakai berapa tablet? Pakai 12 tablet. Syarat keberterimaannya kayak gimana? Syarat keberterimaannya itu rata-rata dari 24 unit dari S1, S2, dan S3 itu sama dengan atau lebih besar dari Q. Dan tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q min 15. Dan tidak ada satu unit pun yang lebih kecil dari Q min 25%. Oke. Itu syarat keberterimaan uji disolusi. Bisa dipahami teman-teman? Atau ada yang masih bingung? Bisa dipahami ya? Oke. Kalau bisa dipahami, sekarang kita akan sedikit bahas tentang permasalahan-permasalahan dalam sediaan tablet. Oke, permasalahan dalam sediaan tablet. Yang pertama ada sticking, picking. Itu permasalahannya apa sih gitu ya? Permasalahannya tuh gompel-gompel, teman-teman. Kayak yang aku bilang tadi, kita nambahin glidan, lubrikan, anti-adheran untuk menghindari gompel ya, biar permukaannya mulus. Tapi ya tidak bisa dihindari, ada aja masalah kayak gitu. Berarti salah satu solusinya apa dong? Salah satu solusinya adalah dengan menambahkan glidan atau lubrikan. Menambahkan zat-zat anti lengket itu. Biar permukaan si tabletnya ini jadi mulus ya, nggak gompel-gompel. Terus, kalau misalnya permasalahannya capping, chipping, atau cracking, yang ditandai dengan tabletnya tuh pecah atau gompel, tapi gompelnya bukan gompel-gompel di permukaan kayak sticking, picking ya. Nah, berarti teman-teman lihat deh kalau misalnya kayak gini. Capping. Capping tuh kan mahkotanya atau biasa dibilang bagian permukaan paling atasnya tuh kayak terbelah ya. Kalau laminating dia terbelah-belahnya jadi beberapa lapisan. Capping.
Ciping. Ciping tuh gompel-gompel tapi bukan di permukaan, di pinggir-pinggirnya tuh jadi nggak rata gitu ya. Kalau cracking tabletnya sampai pecah. Nah, itu kan teman-teman udah pasti bisa menganalisis ya. Oh, berarti ini tablet tuh kurang kompak dong. Makanya dengan segampang itu dia tuh bisa hancur atau bisa pecah gitu atau bisa kebelah-belah. Nah, makanya kalau kayak gitu berarti solusinya apa? Solusinya kita harus tambahin pengikat ya, biar tabletnya menjadi lebih kompak gitu. Kalau mottling itu kan warnanya nggak rata ya teman-teman. Jadi kayak warnanya kayak ya gini aja nggak rata. Nah, itu disebabkan oleh apa? Kan tablet itu tuh berasal dari serbuk atau granul yang dikempa ya. Jadi walaupun setelah dikempa itu tuh sebenarnya kalau kita lihat ya tidak serta-merta dia menjadi sesuatu yang beneran mulus, tetap aja ada partikel-partikelnya kalau dilihatnya secara detail ya. Makanya ketika dia disemprotin bahan pewarna, kalau misalnya ukuran partikelnya terlalu besar-besar atau nggak seragam, ujung-ujungnya jadi kayak gini. Warnanya nggak homogen. Kayak, oh nemplok di sana lebih banyak, oh di sebelah sini nggak ada warnanya. Gitu. Makanya salah satu solusinya adalah biasanya kita ngecilin ukuran granulnya atau kita menyeragamkan ukuran partikelnya. Gitu. Terus, kalau misalnya tablet terlalu keras, udah jelas dong tablet terlalu keras, berarti pengikatnya terlalu banyak. Kita harus turunkan konsentrasi pengikatnya. Kalau tablet terlalu rapuh, berarti kita harus tambahin pengikatnya. Kenapa? Karena berarti dia kurang kompak kan. Kalau tablet terlalu lama hancur, berarti dia susah hancur. Kenapa nih? Berarti perlu ditambahkan desintegran atau diturunkan pengikatnya. Kalau misalnya, oh tabletnya tuh lama hancurnya, tapi dari kekerasannya mah masuk. Nah, berarti kita harus tambahkan desintegran, bukan menurunkan pengikat, karena dari segi kompaktibilitasnya tabletnya udah bagus, nggak terlalu keras. Cuman dia kurang pengikat yang bisa menyebabkan dia hancur pas kena air. Gitu teman-teman. Oke, tablet sampai situ ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau belum ada kita next ya. Ukuran cangkang kapsul teman-teman bisa baca sendiri ya. Ukuran kapsul berapa tuh kapasitasnya sampai berapa, atau ukuran kapsul berapa tuh kapasitasnya dari range berapa sampai berapa, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, bentar. Hmm, Oke, kita ngomongin suppositoria. Suppositoria untuk penyimpanan pertama kita lihat tuh. Kan seperti yang kita tahu ya, supo itu basisnya ada yang basis lemak, coklat, ada juga yang basis suka air atau basis PG. Nah, penyimpanannya itu, kalau untuk supo-supo yang berbasis lemak coklat, udah jelas kita harus simpan dia di suhu dingin. Kenapa kayak gitu, Kak? Karena supo yang berbasis lemak coklat, dia akan meleleh ketika dia terkena suhu tubuh kita. Makanya dia harus disimpan di suhu dingin. Nah, kecuali kalau
supo-supo dengan basis PEG atau basis-basis yang suka air, dia bisa disimpan di suhu kamar karena dia tidak akan meleleh pada saat terkena suhu tubuh atau suhu ruang. Tuh. Dia relatif jauh lebih stabil dibanding supo yang menggunakan basis lemak coklat atau oleum kakao. Terus, uji waktu hancur. Syarat waktu hancur supo berapa, Kak? Tergantung basis. Kalau basis PG itu syarat waktu hancurnya di 15 menit, sedangkan untuk oleum kakao itu di 3 menit. Alat disolusi buat supo, Kak. Alat disolusi buat supo itu alat disolusi tipe 4. Namanya flow through cell. Dia berbentuk seperti silinder. Mungkin teman-teman juga bisa coba googling ya di Google bentuk alatnya kayak gimana. Jadi dia berbentuk seperti silinder yang ujungnya tuh kayak bentuk peluru gitu loh. Jadi nanti si si sediaannya itu ada di dalam si silinder itu. Tuh. Oke. Sekarang kita sedikit bahas tentang nilai koefisien pengganti di supo. Sebenarnya waktu itu udah sempat ada yang nanya aku sih tentang perhitungan koefisien korelasi di supo. Mari kita bahas ya teman-teman. Oke. Teman-teman pasti udah sering ketemu ya sama soal perhitungan koefisien pengganti di suppositoria. Itu tuh maksudnya kayak gimana sih? Oke, coba kita baca soalnya ya. Contoh, dalam pembuatan suppositoria dengan basis oleum kakao, terkandung 0,2 gram aminofilin sebagai zat aktif. Jumlah supo yang dibuat 15 buah dengan berat masing-masing 3 gram. Jika koefisien oleum kakao adalah 0,86, berapa jumlah basis yang digunakan? Oke, pertama, yang harus teman-teman tahu adalah koefisien oleum kakao. Oke, apa sih yang dimaksud dengan koefisien oleum kakao ini? Koefisien oleum kakao ini semacam nilai kesetaraan. Teman-teman kebayangkan oleum kakao tuh kayak margarin yang beku ya, kayak lemak yang beku gitu kan, kayak coklat putih. Nah, sedangkan zat aktif kita itu bentuknya serbuk. Oke, dari situ teman-teman bisa bayangin dong, pasti antara zat aktif kita dengan basis supo kita punya perbedaan bobot jenis. Ya, jadi 0,2 gramnya aminofilin itu pasti berbeda dari segi bobot jenis atau dari segi ruang dengan 0,2 gramnya oleum kakao. Kalau oleum kakao kan karena masanya berat, padat, 0,2 gram tuh pasti sedikit dong. Sedangkan 0,2 gramnya aminofilin pasti lebih ruah karena serbuk bentuknya. Gitu ya. Jadi nilai koefisien oleum kakao itu adalah nilai kesetaraan zat aktif terhadap oleum kakao. Jadi 1 gramnya aminofilin tuh setara dengan 0,86 gramnya oleum kakao. Gitu. Oke. Pertama yang harus kita hitung adalah bobot total supo yang mau kita bikin berapa sih? Kan kita mau bikin 15 buah dengan bobot masing-masing 3 gram. Oke, berarti 15 buah dikali 3 gram. Bobot total supo kita adalah 45 gram. Oke, kita lihat bobot zat aktif kita berapa. Kan masing-masing supo bobotnya 0,2 gram ya aminofilinnya. Berarti 0,2 dikali 15. 3 gram kan? Nah, dikalikan dengan nilai kesetaraannya terhadap oleum kakao 0,86.
Berarti 3 gram aminofilin kita itu setara dengan 2,58 gram oleum kakao. Ya. Kalau ditanya berapa jumlah basis yang digunakan, berarti dari bobot total suppositoria dikurangi dengan bobot zat aktif yang sudah dicari kesetaraannya terhadap oleum kakao. Berarti jumlah basis yang dibutuhkan adalah 42,42 gram. Oke, sampai situ paham? Atau ada yang, Kak kayaknya aku beda deh. Kak kayaknya nggak gitu deh. Sampai situ sepaham atau enggak? Ya, Kak. Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Udah habis sebenarnya materi solid, teman-teman. Kak, aku mau nanya boleh? Boleh. Ini kan kalau yang perhitunganin suppos itu kan ada 2 ya, Kak. Ada yang pakai nilai koefisien, terus sama ada yang displacement value. Ya, Ya kan ya, betul. Kak? Berarti kalau yang ini berarti termasuk yang koefisien kan, Kak? Kalau yang Betul. displacement value, boleh minta tolong dijelasin nggak, Kak? Boleh. Makasih. Oke. Bentar ya, sepertinya aku ada sih di sini. Bukannya ada 3 ya, Kak, perhitungan Hah? suppositoria? 3 sama apa, Kak? Yang koefisien, terus nilai tukar tadi yang displacement value, terus satu lagi itu apa ya? Aku lupa. Satu lagi itu Faktor ada density kali. Bentar ya, aku stop share dulu. Aku buka dulu file. Satu lagi apa, Kak? Dia kan ada displacement value, ada replacement value. Kalau nggak salah ada yang faktor density juga. Yang mana tuh maksud kakaknya tadi? Duh, teman-teman, adakah yang punya contoh soal yang dihitung pakai displacement value? Kamelisa punya kah? Ada kayaknya. Sebentar. Maksud aku itu ada yang density factor, terus displacement value yang nilai tukar, sama replacement factor, density factor sama replacement factor. Yang replacement factor tuh yang kayak gimana, Kak? Replacement factor itu, sebentar, Kak. Boleh Kalau share di salah, grup nggak, Kak? replacement factor itu diketahui nilai tukarnya, replacement factor. Nilai tukar antara zat aktif sama basis, Kak? Iya, nilai tukar zat aktif sama si basis. Bedanya cuman ini aja sih, kalau koefisien kan nanti berat zat aktifnya itu dikali sama koefisien, baru dikurangin kan dari jumlah. Nah, kalau si displacement value itu atau nilai tukar itu
dia dibagi berat zat aktif dikali jumlah supposnya dibagi sama di placement value-nya. Itu aja bedanya sih. Oke. Siapapun yang punya contoh soal yang displacement value yang ngebagi BJ, mau dong di-share. Apa mau dibacain aja, Kak, contoh soalnya? Difotoin boleh nggak, Kak? Biar bisa baca juga temennya. Kalau dibacain kayaknya Oke, susah. Kak. Ya. Kak Rodia, ada tak? Iya, sebentar ya, Kak. Ya maaf ya, aku tidak berniat memberi pressure kok, Kak. Santai-santai. Sambil istirahat. Nggak kelihatan. Sebentar guys, tiba-tiba ngeblank. Kenapakah yang nggak kelihatan, Kak? Kameranya, Kak, kurang bagus. Coba deh, Kak. Kelihatan nggak? Kelihatan kok. Kayaknya
Yang satu lagi ada nggak Kak Rodiah? Yang kan ini displacement value. Satu lagi tuh ada yang replacement value. Tadi kata Kak Rodiah. Replacement faktor. Nah, ya itu. Punya contohnya juga tak? Nggak dibawa ke bukunya. Oh, ya udah, it's okay. Iya, kalau yang itu. Kak Amal, yang tadi Kak Amal maksud yang di-share Kak Rodiah kah? Iya, Kak. Oke. Sebenarnya ya, antara koefisien oleum kakao, antara entah itu displacement value atau replacement factor, menurut aku sama-sama aja ya. Semuanya itu berfungsi untuk melihat kesetaraan antara zat aktif kita dengan basis kita. Karena seperti yang kita ketahui, antara zat aktif kita sama basis kita mempunyai perbedaan massa jenis yang bermakna ya. Oke. Kita lihat contoh soal yang di-share sama Kak Rodiah. Seorang apoteker membuat suppositoria dengan zat aktif zinc oxide 400 mg. Tiap suppositoria menggunakan basis theobroma. Cetakan yang digunakan 2 gram. Berapakah basis yang diperlukan jika ingin membuat 10 suppositoria dengan displacement value 4,7? Oke. Awalnya kita sebenarnya bisa aja sih. Bisa awalnya sama kayak tadi ya. Kita hitung dulu nih bobot total suponya. Berarti kan bobot total suponya 2 gram dikali 10. 20 gram. Ya. Terus kita hitung bobot zat aktifnya. Zat aktifnya 400 mg atau 0,4 gram. Mau bikin 10 supo berarti dikali 10. Kan 4 gram. Ya. Displacement value-nya 4,7. Yang artinya 4,7 gram zinc oxide itu hanya setara dengan 1 gram theobroma. Nah, berarti 4 gram dari zinc oxide itu setara dengan berapa gram theobroma? Gitu kan? Berarti 4 dibagi dengan 4,7. Ya, dikali 1. Itu kan? 4 dibagi 4,7 dikali 1 dapat 0,851 gram theobroma. Nah, berarti kalau ditanya berapa jumlah basis yang diperlukan, berarti tinggal bobot total supo yang 20 gram dikurangi 0,851. Dapatlah 19,149 gram. Jadi sebenarnya yang tadi Kak Melisa bilang, bisa dibilang benar. Kalau misalnya di koefisien oleum kakao, kita akan mengalihkan nilai koefisien oleum kakao terhadap bobot zat aktif. Kalau menggunakan displacement value, kita akan menggunakan angka displacement value itu sebagai pembagi dari bobot zat aktif. Sebelum nantinya dipakai untuk ngurangin si jumlah basis. Gitu Kak Amal. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, Kak, coba itu nih. aku udah ngirimin di grup. Cuma kayaknya nggak kebaca di tulisannya. Agak acak-acakan soalnya. Coba aku lihat dulu. Yang G-nya itu apakah Rodiah? Kan rumusnya F sama dengan G itu berat suppos. F Berat itu suppos yang Iya, G-nya itu yang berat supo. Berat suppos satu supposnya itu. Kalau di soal yang tadi G-nya 2 gram, Kak. Tunggu, kan ini tuh X sama dengan
X sama dengan persen zat A. Persen zat A itu berarti kan persen zat A, berat zat A dibagi berat supok kali 100%. Oke. Terus yang F ini tuh ceritanya kita mau nyari apanya nih? Biasanya kalau di soal F itu udah diketahui yang faktor density-nya itu, Kak. Jadi yang kita Oke. cari di sini itu sebenarnya si E-nya. Oh, oke. Ini Kalau pertama kita kali pakai aku tahu rumus yang rumus ini, ini, guys. cuman kalau pakai rumus ini sih agak ribet sebenarnya. Dia kalau aku nggak salah rumus apa namanya yang faktor density itu dia ada yang di apa 1 ditambah jumlah supos. Jadi untuk pengaliannya misalnya kayak di soal tadi ada 10 supos, kita mesti nambah suposnya 1. Jadi nanti pengaliannya 11, Kak. Coba nanti aku pelajari dulu deh ya yang replacement value ini. Nanti aku share lagi sama teman-teman ya. Soalnya aku juga masih agak awam sih kalau sama rumus yang ini. Makasih ya BTW Kak Rodia, Kak Melisa. Iya, Kak. Aku ada beberapa contoh soal nih sebelum kita mengakhiri hari ini. Oke. Contoh soal. Seorang formulator hendak melakukan proses pengempaan tablet skala lab. Pada saat proses pengempaan terjadi masalah cracking, di mana tablet terpotong akibat punch bawah tidak rata. Salah satu solusi untuk masalah ini ialah penambahan nambahin apa? Magnesium stearat, Kak. Yakin magnesium stearat, teman-teman? Pengikat. Mungkin acetidisol, Kak. Antara A dengan B nih. Iya. Nggak salah sih. Yakin? Jawabannya? Wait, kok nggak ada warnanya sih? Di sini yang berfungsi sebagai pengikat apa coba teman-teman? Acetidisol. PVP bukan, Kak? Iya, betul. Polivinil pirolidol. Aktisol yang itu biasa kalau di soal itu disingkat PVP iya, ya, Kak? betul sekali. Oke. Aktisol itu nama lain dari sodium starch glycolate. Oke. Sodium starch glycolate itu berarti penghancur, sama temenannya sama clospopidon ya. Iya. Talkum Talk sama MG stearat temenan, sama-sama anti lengket ya. Pelicir sama pelicin. Oke. Kalau misalnya laju alir dari granulnya 3 gram per detik, berarti nilainya menunjukkan karakter sifat aliran itu gimana nih? 3 gram per detik. Buruk, Kak. Ya. Buruk, Kak. Buruk itu range berapa sampai berapa? 1,6 sampai 4. Oke, coba berapa nilai rasio Hausner dari granul berikut? 90 bagi 75. Terus? Udah, gitu aja. Dapatnya 1,2. Kan rasio Hausner dapatnya 1,72, Kak. 1,2. Rasio
Rasio Hausner rumusnya apa? Rasio Hausner tab bagi bulk. Yang tab-nya berapa dulu? Tab-nya 90. Oh, Amelisa langsung pakai volume ya? Iya, kan satuannya udah ini. Iya, bisa sih kayak gitu. Satuannya udah gram ya. Beratnya dulu ya dikali dibagi volume ya kayak untuk menentukan tab dan bulknya. Iya. Sebenarnya ya cara Kamelisa mungkin cara cepat. Tapi kan sebenarnya kita harusnya gini ya. Kita cari dulu row tab-nya berapa. Row mampatnya berapa. Row mampat berarti 200 dibagi 90. 90, 2,2. 2,22. Yang row bulk-nya bagi 2,66. Kebalik dong guys. Mohon maaf. Ini harusnya yang bulk. Yang row tab itu 200 dibagi 75. Kan setelah dimampatkan. Yang row bulk sebelum dimampatkan dalam kondisi ruah. Ya. Tuh. Tab itu kan mampat. Ya. Iya, betul. Iya. Maaf ya guys, sudah malam. 200 dibagi 90 tadi 2,22. Iya, 2,22. 200 bagi 75, 2,66. Oke, berarti rasio Hausner-nya dibagi kan? 2,66 dibagi 2,22. Benar 1,2. Iya, betul. Itu ya, guys. Next. Kalau misalnya suatu instalasi membuka shampoo untuk jarum memiliki fungsi granulasi kering ya. Granulasi basah. Iya, basah. Ya, granulasi basah karena dia stabil terhadap adanya air dan pemanasan. Oke. Oke, coba kesimpulan dari hasil ujinya gimana nih, teman-teman? Tablet dapat waktu hancur berturut-turutnya 10, 12. Wah, dia tidak memenuhi syarat karena ada 1, 2, 3, 4 karena 4 tablet yang hancurnya lebih dari 10 menit. Kak, tidak memenuhi syarat karena ada satu tablet yang lebih dari 15 menit. Betul. Tidak memenuhi syarat karena ada satu tablet yang hancur lebih dari 15 menit. Oke, sekarang hasil uji disolusinya, interpretasinya gimana nih? Kalau berarti Tidak lulus, Kak, karena ada 2 tablet. Tidak lulus karena ada 2 tablet yang hasilnya kurang dari 8. Iya, 2 yang I-nya di bawah ini ya. Betul. 80 plus 5. Oke. Tidak lulus ya, karena ada 2 tablet yang hasilnya kurang dari 85% karena syarat dari S1 itu apa? Ki plus 5%. Oke. Kak, maaf, kalau di soal itu tidak disebutkan Ki-nya berapa, itu kita udah bisa pakai Ki itu 80 ya, Kak? Enggak bisa. Terus ketetapannya berapa kalau seandainya tidak disebutkan Ki sama dengan 80%? Tidak ada ketetapannya, harusnya disebutin Ki-nya berapa persen.
Aku nemu soal yang key-nya itu nggak disebutin. Terus pertanyaannya gimana, Kak? Ya, nanyanya sama Tahapannya kayak kali, gitu, persyaratan Kak. key-nya nggak ada. Cuman aku pernah dengar dari mentor yang lainnya pernah bilang kalau seandainya key itu secara ininya ketetapannya biasanya udah 80% kalau seandainya nggak disebutkan gitu, Kak. Aku sih nggak tahu, Sebenarnya makanya aku pengen tanya juga ke kakak gitu. nilai key itu harusnya disebutkan. Kenapa aku bilang harusnya disebutkan? Karena untuk nilai key itu tidak ada ketetapannya. Untuk masing-masing zat aktif, bukan masing-masing zat aktif, masing-masing tablet. Misalkan di farmako itu ada tablet paracetamol, tablet amoxicillin, tablet apa, punya nilai key yang berbeda-beda. Dan tidak ada acuan ketetapan, oh kalau nggak disebutin nilai key-nya berarti sekian persen. Nggak ada, karena setiap jenis setiap monografi itu pasti menyebutkan nilai key-nya berapa gitu. Oke, sip, Kak. Kalau misalnya itu di soalnya nggak ada, berarti itu bukan, maksudnya itu mungkin hanya soal latihan yang dibikin hanya kita-kita yang manusia biasa gitu loh. Jadi ya ada hilaf dan lupa nyebutin nilai key-nya berapa. Oke. Makasih, Kak. Oke. Oke, tadi alat buat uji disolusi supo. Solution tester. B. Ya, kita pakai Fotorangsal. ya. Terus, oke, interpretasi hasil uji disolusi lagi nih, teman-teman. Ada 12 Ini data loh. Ada 12 berarti kalau 12 berarti dia udah pakai yang kedua. Rata-ratanya harus sama atau besar daripada 80. Tidak satupun key-nya yang di bawah 65. Berarti ini lulus. Lulus semua. Iya. Lulus karena tidak ada nilai key yang kecil dari 65% yang B, Pak. Lulus karena tidak ada, ya betul. Semuanya di atas 65% ya, karena S2 itu syaratnya rata-ratanya harus sama dengan nilai key dan nggak boleh ada satupun yang kurang dari key min kurang 15. Ya, oke. Ini sama kayak tadi ya yang udah kita bahas, ngitung berapa basis yang dibutuhin. Oke. Udah habis teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Soalnya boleh di-share, Kak. Boleh. Nanti aku share ya filenya. Teman-teman, minta tolong isi absennya dulu ya. Berarti kita udah sesi 2 ini ya, Kak? Sesi 1 lah, Kak. Oh, yang kemarin berarti enggak ya? Maksudnya sesi 1 tuh ini loh, buat, kan yang pertemuan hari ini dibagi 2 sesi kan, Kak? Sesi satunya iya. hari ini. Iya, lupa. Oke, sih. Oke. Nanti minta tolong ini ya,
rumus yang satu lagi yang untuk faktor density ya. Oke. Soalnya aku pernah ketemu yang rumusnya mesti ditambahin 1 jumlah supposnya. Nah, itu aku yang masih bingung, nggak tahu. Oke, nanti aku coba cari dulu ya. Soalnya kalau yang replacement value, kalau yang replacement value itu aku kayaknya masih belum tahu deh. Maksudnya belum umum gitu. Replacement value itu ya tadi nilai tukar cuma bedanya sama koefisien dikali replacement value itu dibagi, itu doang sih bedanya. Oke. Nanti yang tinggal yang faktor densitas ya. Yang paling ya, yang mesti ditambah 1 dari itu. Misal kalau suppose kita 10, dia nanti jadi ditambah 1 gitu kan, jadi 11 perhitungannya aku nggak tahu, makanya. Oke, nanti aku coba cari dulu ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Kalau nggak ada, berarti kita cukupkan dulu pertemuan malam ini. Nanti kita lanjut lagi hari Rabu. Oke? Hari Rabu malam? Ya. Sama ya, jam 7 paling sampai jam 9-an lagi. Oke, Kak. Oke, makasih ya semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.